Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial terkait dengan pembelajaran di biokimia pertanian dan lingkungan. Materi ini memasuki materi minggu kedua tentang proses biokimia biji dan perkecambahan. Jadi biji menjadi komponen penting dari suatu tanaman untuk bagaimana tanaman itu dapat berkembang biak, khususnya tanaman yang dan ini menjadi khususnya tanaman yang berkembang biak secara generatif, dan biji ini menjadi komponen generatif dari tanaman sehingga tanaman itu dapat tumbuh dan berkembang dari suatu biji yang dihasilkan. Dan prosesnya untuk menjadi tumbuhan baru itu melalui yang disebut dengan perkecambahan. Nah, secara fungsi, biji untuk tanaman itu yang pertama adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan untuk perkembangbiakan dan menjadi tumbuhan baru. Jadi tiga fungsi itu yang sebenarnya ingin kita dapatkan informasinya. Bagaimana sih sebenarnya terkait dengan proses biokimianya? Tentunya ini menjadi pertanyaan kita bersama. Baik, kali ini saya Waras Nurkolis dari Divisi Biokimia Pertanian FMIPA IPB akan mencoba menjelaskan proses biokimia biji dan perkecambahan. Ini sebagai materi minggu kedua di biokimia pertanian dan lingkungan. Adapun apa yang diharapkan dari pembelajaran kali ini adalah capaian pembelajarannya adalah ingin Anda semua mempunyai kemampuan dalam menjelaskan proses-proses biokimia dalam pembentukan biji dan perkecambahan tanaman. Jadi dua aspek ini, pembentukan biji dan perkecambahan biji tanaman itu menjadi hal penting yang harus Anda capai selama kurang lebih 2 minggu perkuliahan. Jadi capaian pembelajaran ini diproyeksikan akan Anda capai selama 2 minggu perkuliahan. Perkembangan biji tentu ya hal yang tidak bisa kita hal yang penting yang harus Anda ketahui adalah bagaimana sebuah biji itu berkembang dari suatu bunga. Gitu ya. Bunga, bagian-bagian bunga ada ovul, kemudian ada inti endosperm, ada integumen ya. Integumen itu dan integumen ini merupakan bagian yang biasanya diturunkan dari tetuanya secara maternal ya, dan ini menjadi bagian yang diperoleh dari keturunannya, dari tetuanya. Nah, biji itu berkembang dari sini. Jadi ketika terjadi proses yang disebut dengan pembuahan, maka proses itu akan menghasilkan serangkaian tahap yang nantinya ujungnya adalah menghasilkan biji yang matang, gitu ya. Ada tahap biji matang. Jadi ada paling tidak secara sederhana itu ada beberapa tahap. Yang pertama ini adalah pre-globular stage. Di sini perhatikan, di sini prosesnya pre-globular stage ini. Terus kemudian ini globular stage. Ini jadi embrio masih sama, proper begitu ya. Kemudian hair stage. Kemudian di sini ada linear stage. Di sini linear stage terjadi perubahan yang cukup besar. Terus kemudian di sini ada band stage. Band stage ini sudah terlihat bagaimana general coat-nya itu terbentuk. Ini sudah embrio propernya juga kelihatan di sini. Kemudian ini sudah cukup kelihatan sampai nanti mature green stage. Jadi ini tahap-tahapan
bagaimana proses yang sebenarnya? Proses yang sebenarnya itu akan sangat terlihat di apa yang dijelaskan oleh salah satu artikel ini. Artikel ini menjelaskan bagaimana sebuah ini berlangsung. Ini kalau kita bisa kasih garis ini proses-prosesnya, ini bisa terjadi begitu. Nah, ini juga bisa sebentar. Nah, begitu ya. Nah, ini paling tidak ada serangkaian tahap yang perlu Anda ketahui bahwa ketika embrio OV itu berarti dia belum terjadi pembuahan. Jadi ovul yang belum terbuahi di sini kondisinya. Jadi ketika ini ada tahap preglobular sampai globular, ini proses terjadinya mulai fertilisasi. Jadi kondisi perkembangan endosperm di sini adalah masih di free nuclear. Jadi inti masih di inti. Di sini kemudian pada kondisi transisi dan head dia sudah proses selularisasi. Pada kondisi ini sampai dengan post mature ini absorpsi, kondisi dari perkembangan endosperm. Bagaimana dengan diferensiasi dari embrio? Embrio pada tahap preglobular dan globular terjadi diferensiasi. Mulai terjadi diferensiasi pada tahap preglobular dan globular. Sementara untuk jaringan diferensiasi mulai dari tahap globular. Ya, mulai dari tahap globular. Sementara pada jaringan meristem itu terjadi pada tahap transisi. Sementara untuk kotilodon dan juga kotilodon dan tunasnya ini itu juga mulai berkembang pada tahap transisi. Penyimpanan mulai terjadi, reverse akumulasi ini mulai terjadi. Artinya mulai terjadi penguraian simpanan. Penguraian simpanan ini dimulai dari tahap linear ini. Linear ini sudah mulai sampai ke tahap postmatur. Nah, di postmatur ini sampai dorman akan terjadi yang disebut dengan proses pelepasan air. Jadi akan kehilangan air. Jadi sementara untuk pembelahan sel berlangsung dari preglobular sampai dengan band ini ya, sampai dengan band ini terjadi. Kemudian sel ekspansi membesar sampai ke non postmatur. Itu adalah kondisi suatu tanaman yang disebut dengan ini sebagai contoh adalah Arabidopsis penelitiannya dengan menggunakan gen chip analisis ternyata menghasilkan pola yang seperti ini. Nah, tentunya tanaman yang berbeda akan memiliki pola yang berbeda. Itu yang perlu diperhatikan. Tetapi paling tidak prosesnya itu akan sama, begitu ya. Prosesnya akan sama. Ini adalah day after imbibition. Ini adalah day after imbibition. Jadi pada 19 hari setelah penyerapan air, gitu ya. Day after polinasi yang ini. DAP itu day after polinasi ya, setelah terjadinya pembuahan. Jadi sekitar 19 hari setelah terjadinya pembuahan maka terjadi tanaman Arabidopsis itu mengalami matang, begitu ya, bijinya mengalami matang gitu. Terus kemudian biji berkembang, ini adalah yang disebut seeding germination. Itu terjadi seeding germination, sel membelah dan terus berkembang biak sehingga nanti akhirnya menghasilkan tanaman yang utuh. Tanaman yang utuh itu artinya tanaman yang memiliki yang lengkap akar, daun, kemudian batang gitu ya, kemudian bunga dan seterusnya. Ini menjadi satu tanaman yang utuh. Jadi 3 day after imbibition. Jadi pada masa ini ada istilah yang disebut dengan imbibition. Jadi imbibition itu adalah penyerapan air. Jadi air itu menjadi inducer terjadinya proses perkecambahan. Ini menjadi penting. Ini menjadi penting karena apa? Karena di dalam industri benih misalnya, kondisi lingkungan seperti apa yang bisa menghasilkan benih yang seragam. Karena pentingnya kalau misalnya dengan benih yang seragam, artinya
dalam penanaman itu menjadi seragam. Jadi itu menjadi penting yang untuk dilakukan di dalam biokimia pertanian itu. Nah, ini adalah contoh bagaimana kematangan suatu biji padi ini gabah gitu ya, dan proses yang disebut dengan perkecambahan gitu ya, proses perkecambahan. Jadi kalau misalnya tadi di 19 hari setelah pembuahan, kalau di gabah itu sekitar 30 hari ya, 30 hari sudah mulai matang begitu ya. Jadi di atas 30 hari ini baru dia sudah benar-benar bisa dipanen. Jadi ini yang udah bisa dipanen. Nah, berbeda, makanya setiap tanaman yang kita teliti tentunya berbeda dengan tanaman yang lain. Itu perlu diperhatikan. Sementara proses perkecambahan itu terjadi di 72 jam setelah 72 jam setelah penyerapan air. Ini perkecambahan. Jadi ini 24 48 jam sampai 72 jam setelah penyerapan air. Jadi sekitar 3 hari begitu ya proses perkecambahan biji gabah itu bisa terjadi. Ini contohnya. Nah, yang menarik yang ini kaitannya dengan biokimia begitu ya, karena Anda sudah juga belajar di biokimia tumbuhan. Sangat menarik di sini bahwa dalam proses perkembangan biji atau pengisian biji tidak lepas dari yang disebut dengan metabolisme. Karena apa? Karena di situ terjadi proses mobilisasi dan transportasi metabolit yang nantinya itu disimpan di biji. Metabolit apa aja di situ? Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, itu biasanya disimpan di biji. Makanya ada beberapa tanaman, misalnya tanaman kacang misalnya, kacang tanah misalnya, itu kan memiliki kandungan protein yang karbohidrat dan juga lemak, sehingga rasa dari kacang tanah itu cukup enak begitu ya. Nah, tentunya semua proses itu akan sangat terkait dengan yang disebut dengan proses fotosintesis. Jadi nanti Anda ketemu dengan istilah-istilah source dan sink. Source-nya tentunya tanam di kotil misalnya, tentunya di kotil berarti dikotil dan monokotil ya gitu. Misalnya padi monokotil itu source dan sinknya di gabah itu sink. Source-nya misalnya di daun itu adalah source-nya. Sama ini di tanaman dikotil juga sama, sinknya itu di bijinya dan source-nya itu ada di daun. Nah, kondisi ini tentunya dari source ini berarti pada proses yang disebut dengan fotosintesis misalnya. Fotosintesis akan menghasilkan berbagai metabolit untuk pertumbuhan dan simpanan. Nah, ini prosesnya. Ini kalau misalnya ini adalah suatu biji, ini ada seed coat-nya, kemudian ini ada apoplasnya, kemudian ini ada cotyledonnya, sehingga proses yang terjadi itu di sini. Jadi hasil dari fotosintesis itu menghasilkan sukrosa di salah satunya sukrosa ya. Sukrosa yang bisa ditransfer ke berbagai kompartemen begitu. Nah, sukrosa itu dapat ditransfer ke dalam cotyledon ini sehingga digunakan untuk berbagai kepentingan, mulai dari diferensiasi dan sintesis produk sintesis sampai dengan pertumbuhan dan juga pembelahan sel. Itu dimanfaatkan seperti itu. Kemudian bagaimana prosesnya? Ternyata nanti tentunya berbagai komponen ini, berbagai senyawa, ketiga senyawa ini
nanti menggunakan substrat yang disebut dengan asam amino untuk protein, kemudian sukrosa untuk karbohidrat, dan asam lemak untuk lemak yang nanti secara bertahap nanti akan disimpan di amiloplas dari suatu biji tanaman. Ini perhatikan bahwa di sini ada kompartementasi, ada seed coat. Jadi seed coat ini berarti berbagai komponen ini diperoleh melalui seed coat dari ekstraseluler yang dihasilkan dari tentunya dari proses source tadi. Kemudian melalui ini adalah transporternya. AAP itu adalah amino acid transporter gitu ya. Kemudian PEC sukrosa transporter, ini sukrosa transporter, fatty acid transporter ini adalah transporter dari ketiga molekul ini. Nanti lipid biosintesis, di sini ada sukrosa melalui karbonhidrat biosintesis, kemudian ini akan menghasilkan masing-masing senyawa yang akan disimpan dalam sistem penyimpanan dari suatu biji. Penyimpanan terjadi di mana? Penyimpanan terjadi di amiloplas. Proses ini terjadi di cotyledon atau endosperm. Jadi proses ini nanti melalui plastid glukosa 6-fosfat translokase, ini melalui ini. Jadi dalam bentuk ini senyawa ini dalam bentuk glukosa 6-fosfat. Jadi dalam bentuk glukosa 6-fosfat senyawa yang bisa ditransport ke amiloplas. Di amiloplas nanti glukosa 6-fosfat itu ini glukosa 6-fosfat itu dibuat untuk membentuk amiloplas, pati, amilopektin dan seterusnya. Ini sebagai bentuk simpanan senyawanya. Atau kalau untuk kebutuhan protein, biasanya protein disimpannya di cotyledon atau endosperm. Di sini ya, disimpannya di sini. PPC itu adalah PP karboksilase atau aspartat kinase ya, aspartat kinase. Ini adalah enzim yang berperan terkait dengan penyimpanan protein. Jadi PEP fosfoenol pirufat karboksilase dan aspartat kinase. Jadi ini dua enzim yang berperan dari proses penyimpanan ini. Jadi begini. Kapan terjadi glukolisis dan penyimpanan protein? Itu tentunya akan menjadi pertanyaan kita bersama. Bagaimana apa yang terjadi? Jadi ketika kebutuhannya untuk berkembang biak dan juga pembelahan sel masih tumbuh berkembang, tentunya ini yang terjadi. Kenapa begini? Karena energi misalnya ATP itu diperlukan di sini ya. Diperlukan untuk pertumbuhan atau pembelahan sel. Jadi sehingga kebutuhannya lebih besar. Tapi kalau ketika kondisi sudah tidak diperlukan sehingga lebih kepada kondisi untuk penyimpanan, maka akan terjadi penyimpanan protein. Jadi ini tiga senyawa ini yang menjadi bagian penting dari proses biokimiawi pengisian biji. Nah, apa yang terjadi di katakanlah ini padi ya, dari sereal gitu, suatu tanaman monokotil. Jadi ini adalah berbagai zinc itu tadi yang sudah saya jelaskan bahwa di situ ada tempat penyimpanan zinc ya. Zinc itu berarti gabahnya, daunnya itu adalah sebagai source, adalah tempat pembentukan metabolit. Gitu ya. Nah, kalau terjadi proses fotosintesis ini adalah proses sintesis sehingga menghasilkan senyawa yang disebut dengan sukrosa. Sukrosa inilah merupakan metabolit yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman untuk disimpan sebagai simpanannya. Simpanannya tentunya sebagai bijinya ya, di bijinya. Kalau misalnya padi berarti di gabahnya, gitu. Nah, dalam proses itu tentunya tanaman sangat
selain membutuhkan cahaya matahari, juga sangat membutuhkan nutrisi, air begitu ya. Ini komponen-komponen yang sangat dibutuhkan oleh suatu tanaman. Jadi ada NPK, kemudian besi, Zn, kalsium, H2O sebagai komponen penting yang diperlukan, yang bisa diperoleh dalam bentuk sebagai melalui pemupukan, melalui penyiraman dan seterusnya. Sehingga proses-proses inilah yang akan terjadi. Nah, biasanya padi itu akan mengalami penuaan dengan tandai dengan adanya senescence. Senescence itu berarti proses terjadinya warna kuning gitu ya, warna kuning di daun. Ini karena kondisi daun sudah tinggi kandungan-kandungan ini ya. Ini salah satunya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan proses pengisian seeding ini ya? Jadi terdapat kondisi tertentu yang bisa terjadi dengan proses pembentukan seedling. Salah satunya adalah dengan adanya kondisi hormon lingkungan. Misalnya kondisi adanya stres, aging, misalnya ini senescence, kemudian defisit nutrisi sehingga mengaktifkan ABA. ABA itu asam aspartat, salah satu hormon, sehingga ini akan menginduksi senescence, terjadi senescence. Senescence ini akan mendegradasi berbagai nutrien sehingga nanti akan dimobilisasi sehingga proses biosintesis pati, protein, lipid di endosperm bisa terjadi. Gitu. Itu bisa terjadi proses senescence yang disebabkan kondisi lingkungan sehingga merespon pembentukan asam absisat, atau melalui proses yang disebut dengan secara normal, yaitu dengan ini leaf fotosintesis sehingga menghasilkan sukrosa. Nah, melalui berbagai melalui berbagai gen ini sehingga menghasilkan proses ini, sehingga itu terjadi. Nah, apa yang menghambat tidak terjadinya proses ini? Menghambat tidak terjadinya proses ini karena misalnya aktivasi dari gen yang ini. Gen ini karena kebutuhannya bukan untuk penyimpanan, tapi untuk lebih ke bagaimana sel itu membelah dan memanjang dalam embrio dan endosperm. Jadi lebih ke kebutuhannya untuk pertumbuhan. Dan biasanya di sini hormon yang berperan adalah auxin dan sitokinin. Jadi itu yang lebih berperan. Kemudian akhirnya tentunya dalam biji itu sebagai zinc gitu ya, sebagai zinc akan mengandung berbagai nutrisi, ada fosfor, FeZn, karbonhidrat, kemudian simpanan-simpanan berupa protein dan lipid. Ini dari suatu misalnya gabah, tanaman padi gitu, ini akan mengandung berbagai komponen ini. Jadi ini menjadi bagian proses yang penting untuk diketahui. Nah, tentunya yang menarik adalah di sini. Bagaimana kita peran biokimia, misalnya peran biokimia menghasilkan gabah yang indeks glikemiknya rendah. Tentunya itu gabah dengan indeks glikemik rendah itu sangat diperlukan bagi kita kan cukup banyak di masyarakat kita yang menderita penyakit diabetes gitu ya. Tentu akan menjadi masalah kalau misalnya mengkonsumsi nasi dengan indeks glikemiknya yang cukup tinggi, sehingga itu menjadi masalah karena kalau glukosa darah tinggi itu akan menjadi respon yang bermasalah terhadap penderita diabetes tentunya. Nah, sekarang bagaimana secara biokimia menghasilkan padi dengan
indeks glikemik yang rendah. Itu tentunya tantangan kita dari divisi biokimia pertanian, bagaimana kedepannya untuk menghasilkan varietas-varietas unggul tanaman padi dengan sesuai nutrisi yang sesuai dengan keinginan manusia, tentunya tidak mengabaikan dari aspek kesehatannya. Terdapat transkripsional regulasi. Jadi ada transkripsional faktor yang sangat berperan. Tadi ada hormon, kemudian ada kondisi lingkungan yang cukup berperan. Tapi juga selain itu ternyata ada faktor transkripsi yang berperan dalam proses pengisian biji. Misalnya ini dikotil dua ini ya, karena namanya dikotil, sehingga proses itu bisa terjadi. Misalnya di sini cukup banyak ini ya. Kalau misalnya transkripsional dari lipid biosintesis misalnya begitu ya. Ini di sini ada kondisi-kondisi domain dari kompleks transkripsi ya, misalnya ini ABRE domain, kemudian RGG box, kemudian tata box. Ini adalah faktor-faktor pendukung dari suatu sistem molekul DNA gitu. Kemudian ini RNA polimerase, ini adalah yang merupakan mRNA-nya yang merupakan transkripsional dari lipid biosintesis mRNA. Yang mRNA inilah sebenarnya yang nanti terekspresi begitu. Ekspresinya seperti apa? Ternyata banyak komponen yang berfungsi di sini. Bahkan penghambatnya adalah salah satunya adalah sitokinin. Sitokinin yang nanti dan menghambat. Tapi ini ada ABA, ada auksin, ABA itu adalah penginduksi terjadinya proses sebagai gen-gen transkripsi faktor. Ada ABA asam aspartat, gibberellic acid, asam gibberellic gibberellin ya, asam gibberellin, kemudian T6 itu trihalosa 6 fosfat gitu ya, dan seterusnya. Nah, intinya nanti kondisi-kondisi ini kecuali ini dan kondisi yang ini ya, tentunya nanti akan terjadi proses ekspresi gen, sehingga gennya itu akan terekspresi sehingga protein menghasilkan protein ini nanti akan menginduksi terjadinya proses metabolisme sehingga berbagai komponen misalnya protein, lipid, karbohidrat, kemudian fosfor, FeZN sebagai mineral itu ada di dalam biji. Jadi ini yang perlu Anda ketahui dalam komponen. Nah, yang penting lagi dari suatu transkripsional regulasi ini bahwa ada beberapa area di sini, area domain, kemudian area RGG, kemudian kompleks transkripsi yang tata box, RNA polimerase, kemudian ini adalah transkripsi dari gen lipid biosintesis misalnya ya, yang ada, sehingga ada empat domain ini ya, 4 domain ini dari suatu gen biosintesis lipid. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, ini adalah pelindung bijinya, ini adalah embrionya ya, ini embrio. Terus kemudian ini adalah cotyledon sebagai tempat nutrisi ya, tempat nutrisinya, cotyledonnya. Jadi 3 bagian itu. Nah, apa yang harus terjadi? Tentunya saat ini biokimia sangat berperan penting dalam pengembangan suatu tanaman, khususnya tanaman pangan misalnya, itu sangat penting. Nah, terdapat kondisi tadi yang sudah saya ceritakan, terhadap kondisi ada kondisi lingkungan tertentu sehingga lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap proses terjadinya pembentukan biji ya, pembentukan biji. Misalnya adalah ini kondisi ketika lembab, nutrisi rendah dan asimilasi protein
rendah di dalam akar. Ini apa yang terjadi? Jadi ini akan mengurangi kemampuan fotosintesis, akan mengubah gula translokasi gula sehingga leaf menjadi senescent, level dari ABA menjadi meningkat gitu ya. Maka akan terjadi perubahan gula dan mineral, kemudian akan terjadi remobilisasi dari batang ke tempat penyimpanan gitu. Kemudian akan mengubah fase pertumbuhan sehingga nanti akan mengisi ini zinc-nya akan terisi sehingga seed-nya menjadi terbuahi. Jadi ini yang terjadi dari proses kondisi drought and stress ya. Kondisi stres ini jadi menginduksi terjadinya pembuahan pada biji. Jadi ada low moisture, low nutrient uptake, and assimilasi of protein in root. Jadi itu berpengaruh. Nah, prosesnya tentu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ada proses seperti itu, ada fotosintesis, kemudian dan seterusnya itu yang terjadi. Nah, bagaimana terkait dengan pendekatannya? Nah, dalam pengembangan keilmuan yang tentunya keilmuan biokimia yang awalnya mulai dari tingkat gen genomik, kemudian epigenomik, kemudian transkriptomik, non-coding RNA, proteomik, sampai sekarang adalah namanya metabolomik. Nah, saat ini di biokimia pertanian IPB, saya bersama beberapa kolega saya sudah mengembangkan metabolomik ini. Nah, bisa Anda lihat di berbagai penelitian yang telah kami lakukan, ada beberapa artikel yang terkait metabolomik. Tentunya metabolomik lebih ke arah, karena riset saya adalah riset tanaman obat, kebanyakan adalah menggunakan tanaman buah obat. Baik, nah ini penting. Bagaimana ini kita lakukan sebagai identifikasi gen atau pathway tertentu yang kepentingannya adalah untuk menghasilkan produktivitas ini yang tinggi atau yang berkualitas. Kemudian dan informasi misalnya gen X tertentu itu yang penting, ini menjadi pendekatan dari program pemulihan yang akan kita kembangkan. Dari suatu tanaman tertentu kita akan mengembangkan berdasarkan tingkat genetiknya tertentu. Kemudian tentunya ini ujungnya nanti akan menghasilkan varietas baru. Jadi ini pendekatan biokimia melalui omic intervensi. Jadi mulai intervensi, dan saat ini yang cukup berkembang sangat pesat adalah ini, metabolomic applied in agricultural biochemistry. Jadi itu kira-kira terkait aplikasi sistem metabolomik. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan biji. Yang pertama, faktor-faktor itu adalah mulai dari kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan tadi sudah saya ceritakan, ya. Kondisi lingkungan ini faktor pertama. Misalnya tadi panas, kemudian kelembapan, terus kemudian suhu, itu sangat berpengaruh terhadap kondisi ini. Kemudian aspek hormon, ada auksin, sitokinin gitu ya. Auksin, sitokinin lawanannya, ada ABA, asam aminoasat, ada gibberellic acid dan seterusnya. Itu adalah hormon. Hormon ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap sistem pembentukan biji. Kemudian epigenetik, ada beberapa siRNA, epigenetik markernya, imprinting, miRNA dan seterusnya. Ini merupakan juga sangat berpengaruh. Kemudian gula. Jadi gula ini secara akumulasi dan menjadi sinyal juga. Menjadi sinyal kapan misalnya sinyalnya bagaimana? Ketika gula tinggi artinya kondisi tanaman siap untuk menyimpan gula itu menjadi sinyal sehingga proses pembentukan biji itu dapat terjadi. Jadi ini faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan biji. Aspek lingkungan tadi misalnya suhu,
kelembapan, kekeringan dan seterusnya, kemudian hormon, kemudian epigenetik, kemudian gula itu sebagai berarti gula itu metabolit, akumulasi gula, signal gula. Baik. Nah, bagaimana terkait molekular regulasi? Ternyata di dalam proses perkembangan biji juga sangat dipengaruhi oleh kondisi molekuler regulasi. Nah, yang bagian A ini tadi kurang lebih sudah dijelaskan, sudah sangat detail ya. Jadi saya tidak terlalu akan pada intinya konsepnya sama ya, konsepnya sama. Ini ketika terjadi belum terjadi pembuahan antara polinisasi gitu, kemudian ini mulai terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, endoplasma terjadi pembelahan, endosperm di pembelahan terjadi, kemudian membentuk fase selulase, membesar gitu ya, kemudian fase embrio tumbuh, kemudian biji matang begitu, biji matang. Jadi itu yang terjadi. Kemudian ternyata dalam proses itu terdapat molekular regulasi yang sangat berpengaruh terhadap berbagai komponen pembentukan gizi. Misalnya ada paling tidak ada 4 komponen molekular regulasi. Molekular regulator yaitu transkripsional regulator, epigenetik regulator, kemudian hormonal regulator, peptidat dan sugar signaling regulator. Ya, ini misalnya maternally TTG2 itu adalah nama-nama gen gitu ya, nama-nama gen. Zigot, IKU1, IKU2 dan seterusnya. Kemudian epigenetik regulasi endosperm, fish gen, kemudian embrio, MEE1, miRNAS dan seterusnya. Kemudian hormonal regulator mulai auksin, SL, kemudian ABA, ABA2, AB12 dan seterusnya. Peptida sugar signaling regulator ada sugar signaling ada CW1N1, ada CRP itu adalah peptida, itu ada IS, F1 dan seterusnya. Nah, ini nanti akan berpengaruh terhadap core cell cycle regulator, misalnya CDK cyclin complex dan seterusnya, sehingga nanti akan ujung-ujungnya akan mempengaruhi bagaimana biji itu berkembang ataupun terisi dengan komponen-komponennya sehingga biji itu menjadi biji yang matang. Jadi ini secara biokimia kita sangat berperan sekali bagaimana proses biji itu bisa kita tentukan terkait dengan berbagai komponen molekular regulator ini. Nah, bagaimana terkait dengan pembesaran biji? Jadi ada paling tidak dalam proses pembesaran biji itu ada tiga kompartemen yang berperan, yaitu embrio, endosperm dan integumen. Ya, 3 bagian ini yang sangat berperan terkait dengan proses pembesaran biji. Nah, molekular regulatornya misalnya akumulasi molekul-molekul simpanan, ini adalah molekular regulatornya. Kemudian di embrio di sini cukup banyak molekular regulatornya, di integumen dan seterusnya, endosperm, sehingga menginduksi biji itu membesar. Jadi kalau biji membesar sampai dengan matang nanti akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas dari biji tersebut, sehingga produktivitas ini jumlah biji dan karakter lain yang terkait dengan produktivitas itu sangat ditentukan oleh pembesaran biji ini. Jadi ini berbagai regulator, molekular regulator yang memberikan peran yang cukup besar terkait dengan proses-proses bagaimana biji itu membesar, ya. Bagaimana biji itu membesar. Tentunya
kalau kita di program sarjana tidak sampai secara mendetail bagaimana gen-gen ini bekerja begitu ya. Tapi intinya bahwa kita di biokimia sangat berperan bagaimana mendapatkan tanaman-tanaman atau biji yang tanaman yang menghasilkan produktivitas biji yang tinggi dan juga berkualitas sesuai dengan nutrisi yang diinginkan kesehatan manusia, tentunya itu. Nah, tentunya berdasarkan itu kita dapat menghasilkan menjadi strategi kita bagaimana suatu proses biokimia itu mendukung pengembangan suatu varietas tanaman. Jadi itu menjadi hal yang penting untuk kita ketahui bahwa bagaimana ukuran dari biji itu menjadi mutan atau menjadi varian, sehingga perlu teknik-teknik misalnya genetik analisis, genomik itu sebagai langkah awal atau metabolomik yang sekarang bisa didukung untuk dievaluasi. Kemudian lebih lanjut lagi bagaimana kita menggunakan gen QTL misalnya mutasi, epigenetik, modifikasi dan seterusnya terkait dengan pathway metabolisme tertentu. Jadi itu menjadi hal yang perlu dilakukan, sehingga berdasarkan aspek ini nanti akan terjadi bagaimana strategi untuk pemulihan molekular breedingnya bagaimana, atau strategi secara genetik untuk modifikasi genetiknya seperti apa. Jadi kalau misalnya strategi untuk molecular breeding ini akan digunakan untuk melakukan berbagai aspek, misalnya melalui genetic mapping, transferring, pyramiding of QTL dan seterusnya. Kemudian ini genomic seleksi itu juga bisa dilakukan. Dan untuk strategi untuk molecular breeding. Sementara untuk strategi genetik modifikasi, bagaimana integumen, pemanjangan integumen, endosperm proliferasi dan seterusnya, kemudian transkripsional modifikasi, bagaimana single gen, hormon biosintesis, signaling gen, kemudian constitute of ekspresi RNAi, bagaimana gitu bisa dilakukan, genome editing, misalnya CRISPR, talent itu bisa dilakukan. Sehingga nanti ujungnya adalah bagaimana kita mengevaluasi dari suatu kondisi tertentu dari suatu populasi, sehingga varietas dengan dengan performa yang baik itu bisa kita hasilkan. Nah, ini sangat penting ya. Tidak hanya faktor agronomi, faktor molecular breeding, genetik modifikasi menjadi aspek penting biokimia dalam perannya terkait dengan menghasilkan tanaman-tanaman varietas yang memiliki performa yang baik. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih cukup sekian apa yang saya sampaikan. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.